kalau YouTube adalah satu platform yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Swastu dan Shalom untuk kalian semua teman-teman. Dan apa kabar kalian semua? Gua harapkan sehat selalu. Namun sebelum itu, gua mau ucapin makasih banyak nih buat kalian yang udah subscribe channel gua. Karena kalian pasti tahu kan, kalau channel ini nggak mungkin bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari kalian guys. Dan bagi kalian yang belum, nah, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini ya teman-teman. Karena nggak ada kata ruginya teman-teman kalau kalian subscribe channel ini. Ya nggak? Kalian hanya cukup klik aja icon subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari gua berikutnya guys. Nah, sebagai seorang YouTuber, terkadang pasti ada beberapa hal nih yang menjadi faktor dalam kegagalan channel YouTube kita. Tapi, gua ada solusinya untuk kalian nih teman-teman. Namun sebelum itu, gua mau berbagi pengalaman dulu nih sama kalian. Dan gue berharap semoga aja pengalaman gue ini bisa menginspirasi kalian. Tapi sebelum itu, gue pengen nanya nih sama kalian. Gimana kabar kalian? Dan channel kalian? Apa udah berkembang atau belum nih? Nah, bagi kalian yang udah berkembang, gue ucapin selamat ya buat kalian. Tapi jika ada dari kalian yang belum nih guys, dan channel kalian tuh belum ada berkembang, gue cuma kasih saran aja, nggak perlu putus asa ya. Intinya jangan ada kata menyerah yang keluar dari bibir kita. Karena kalian juga bisa lihat sendiri ya guys, kalau channel gua ini juga masih baru. Dan juga masih disebut sebagai YouTuber pemula nih. Nah, tapi gua sampai detik ini masih tetap semangat kok. Sebenarnya, udah nggak ada lagi sih alasannya gua semangat untuk nge-YouTube nih. Kalian tahu kenapa guys? Karena gua udah pernah gagal sebanyak 7 kali dalam nge-YouTube ini. Dan itu pun dalam 7 channel juga guys, bayangin coba. Dan channel yang kalian lihat saat ini bukanlah channel pertama gua ya. Karena channel ini adalah channel ke-8 gua guys. Sebenarnya sih gua udah mulai nge-YouTube itu dari tahun 2016 ya guys. Dan itu pun channel gua pertama yang pernah gua namain saat itu Insign Melalui Studio. Tapi sayang udah gua hapus. Tapi gua hapusnya itu bukan dalam jangka waktu yang sebentar loh guys. Karena kalau di setiap channel yang gua buat itu gua kembangin dulu sampai paling lama tuh 3 bulan, kalau enggak 4 bulanan gitu. Dan karena prinsip gua pada sebelumnya itu, kalau channel gua nggak dapat subscriber dalam 3 atau 4 bulan, nah itu channel pasti akan langsung gua hapus. Dan gua ingat banget ya, awal gua buat channel yang pertama itu tanggal 9 Februari 2016. Dan akhir pada channel gua yang ketujuh, yang gua hapus itu tuh pada tanggal 24 Desember 2019. Namun pada waktu itu sih emang belum mengerti tentang menjadi seorang YouTuber nih guanya. Jadi itu pada waktu itu gua rutin banget ngupload video setiap harinya. Nah, namun masih ada tapinya loh guys. Memang kenapa? Lah itu karena subscriber gua nggak pernah ada guys. Dan itu pun sampai akhirnya gua hapus tuh channel. Tapi yang kayak gitu bukan hanya sekali doang loh guys bagi gua. Mungkin kalian aneh ya. Namun hal itu terjadi sama gua sebanyak 7 kali guys. Nah, kalian bayangin aja berapa total pengeluaran gua selama itu. Jujur ya, apalagi gua ngupload itu gunain kuota internet guys dan bukan wifi. Udah itu uploadnya tiap hari lagi. Nah, karena itu gua sempat drop waktu itu. Gua pun nyerah akhirnya. Tapi walaupun gua udah nggak tertarik nge-YouTube, namun gua tetap berusaha untuk rajin nonton tutorial-tutorial terbaru nih tentang YouTube. Dan dari itu juga satu persatu pengalaman gua coba pelajarin dari mereka yang punya channel tuh guys. Dan hingga saat ini guys, gua membangun channel baru gua nih di tanggal 21 September ya 2022 ini. Gua akhirnya tuh pengen ngecoba lagi guys turun ke dunia YouTube. Tapi tentunya hal itu berani gua ngulangin lagi berkat apa yang gua pelajarin dari kesalahan yang pernah gua lakuin selama nge-YouTube sebelumnya guys. Dan puji Tuhan dalam 6 hari channel gua bisa sedikit berkembang nih. Dari dulunya hanya mampu 0 subscriber dalam 3 bulan. Dan sekarang gua bisa dapetin 7 subscriber dalam 6 hari.
Nah, tapi gua ucapinnya tuh makasih banget hanya untuk kalian nih yang udah dukung channel gua. Walaupun memang dipandang YouTuber lain itu subscriber gua tuh masih sedikit ya, tetapi udah berarti banget buat gua atas dukungan kalian itu. Sekedar pengalaman singkat gua buat kalian. Nah, lanjut ke pembahasan kita ya guys. Gua akan memberi tutorial ama kalian nih, bagi kalian YouTuber pemula yang sama seperti gua saat ini, yaitu cara menyeting channel kalian dengan benar ya guys. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu nih, kalau YouTube adalah satu platform yang lebih dari cukup untuk dikatakan populer ya guys. Dan hebatnya, YouTube ini juga memberikan kesempatan kepada siapapun dari kalian untuk berkreasi. Ditambah lagi, YouTube ini juga bisa memberikan penghasilan untuk kita. Nah, nggak heran kan? Kalau sekarang ini banyak yang berkompetisi nih untuk berkarya di YouTube. Dan bagi yang belum tahu nih, bahwa salah satu yang paling berpengaruh dalam keberhasilan YouTuber ini adalah dari banyaknya view pada konten YouTube. Artinya guys, semakin banyak yang menonton video kita, maka kita akan semakin besar nih dapat peluang kemungkinan untuk menghasilkan uang dari YouTube. Maka dari itu, kali ini gue akan memberikan kalian cara mengatur channel YouTube kalian agar banyak yang nonton guys. Pengaturan ini bisa kalian lakuin dari browser Google Chrome dengan mengakses studio.youtube.com, dan gua anjurin kalian browsing pakai Google Chrome yang pastinya, jangan salah ya guys. Nah, tambahan lagi dari gua, jika channel YouTube kalian ingin dimonetisasi atau menghasilkan, maka setelan yang kalian lakuin itu harus disesuaikan dengan pedoman YouTube ya guys. Nah, berikut simak video ini sampai habis, jangan ada skip ya. Karena gua akan nunjukin tahap ini secara satu persatu. Cara menyeting channel dari YouTube Studio. Berikut video. Nah, oke guys. Kali ini gua udah masuk di YouTube Studio dashboard nih ya. Nah, bisa kalian lihat ini tampilannya adalah dashboard channel. Kalian bisa mengaksesnya melalui Google Chrome atau mungkin UC browser dan Opera Mini dan browser lainnya guys. Dan caranya tuh kalian ketikkan aja tuh di pencariannya seperti ini nih, studio.youtube.com ya. Nah, lalu kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini nih guys. Nah, selanjutnya jika kalian sudah masuk ke halaman ini, kalian tinggal klik aja nih bagian pengaturannya. Yang pengaturannya ini ya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada berbagai peraturan nih guys. Aturannya nih guys. Ya. Di sini ada pengaturan umumnya. Karena kita ini sekarang adanya di Indonesia, jadi kita pilih di unit default ini, kita pilih mata uangnya, kita ubah ke rupiah Indonesia ya guys. Kita cari mana dia ya. Terlalu banyak nih guys. Ini dia, IDR rupiah Indonesia ya. Kemudian setelah kita mengatur unit defaultnya, kita ketikkan yang di sini nih ya, kita klik channel ya. Nah, di sini ada 3 setting nih guys. Ada info dasar, setelah lanjutan, dan kelayakan fitur. Kita atur yang info dasarnya dulu ya. Nah, di sini ada negara domisili. Kita isikan aja itu Indonesia ya, sesuai dengan tempat kita saat ini. Dan kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya nih guys. Nah, saran untuk gua untuk kata kunci ini, kalian bisa coba ketikkan di pencarian YouTube dan cari kata kunci yang sesuai ya guys. Tapi dengan konten kalian yang pastinya harus sama, nggak boleh melenceng dari konten kalian, karena takutnya tuh algoritma YouTube itu susah membacanya dan channel kalian nggak bisa berkembang nantinya di ujungnya. Jadi kalian ketikkan aja kata kuncinya sesuai dengan channel kalian. Oke. Dan berikutnya
kita langkahnya selanjutnya itu kita ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini guys, kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa menetapkan penonton atau target kita ya. Misalnya channel ini yang kalian buat adalah untuk anak-anak. Ya kalian pilih aja yang di atasnya, ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau channel kalian itu bukan untuk anak-anak, nah kalian bisa pilih yang tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Oke. Nah, scroll ke bawah lagi. Di sini kalian juga bisa menautkan akun kalian ke Google Ads, guys. Tapi sebelumnya kalian harus membuat akun Google Ads dulu. Yang pastinya. Nah, sini ada pilihan-pilihan lain seperti teks otomatis, iklan, klip, dan lain-lain. Kemudian kita pilih setelan lainnya. Kita langsung ya guys ya. Sekarang kita udah di pengaturan kelayakan fitur ya guys. Di sini ada 1, 2, 3 fitur ya. Nah, di fitur standar ini kita bisa mengaktifkannya. Mulai bangun channel YouTube Anda dan perbanyak jumlah penonton dengan berbagai fitur ini. Nah, jadi persyaratan untuk kita mengaktifkan persyaratan nomor 1 ini, channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Nah, itu syaratnya ya guys ya. Jadi di fitur pertamanya ini, kita bisa mengupload video, bisa membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, dan menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Nah, itu fitur pertamanya ya guys. Di fitur kedua ini yaitu fitur menengah. Video berdurasi lebih dari 15 menit dan ada fitur thumbnailnya dan live streamingnya guys. Nah, di sini persyaratan untuk mengaktifkannya yaitu ada fitur standar diaktifkan, yaitu fitur pertama tadi ya guys. Dan persyaratan keduanya itu yaitu kita harus memverifikasi nomor telepon kita guys. Yang terakhir ada fitur lanjutan di nomor 3 ya guys. Nah, kita baca dulu. Di fitur ini dia menjelaskan perluas jangkauan Anda di dalam dan di luar YouTube dengan berbagai fitur lanjutan ini. Yaitu fitur-fiturnya ada ini guys. 1. Menyiarkan lebih banyak live streaming per hari. 2. Mengupload lebih banyak video per hari. 3. Buat lebih banyak video short setiap hari. Dan yang keempat, menyematkan live streaming, link eksternal dalam deskripsi video, mengajukan banding data screen konten ID, dan memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi guys. Nah, jadi fitur ini wajib untuk kita aktifkan nih. Lalu bagaimana sih cara mengaktifkannya guys? Nah, di sini ada persyaratannya. Untuk mendapatkan fitur lanjutan, syaratnya 1. Fitur menengah yang aktif. Ya, itu fitur nomor 2 tadi ya guys ya. Dan ini kita bisa mengaktifkannya melalui verifikasi video atau tanda pengenal yang valid seperti KTP atau SIM ya guys. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk mengaktifkannya. Oke, cukup kiranya untuk kalian hari ini, dan ingat selalu untuk tidak mudah menyerah ya guys. Karena sebuah keberhasilan atau kegagalan itu kitalah yang merangkainya, dan bukan orang lain yang membuat kita gagal dalam satu hal. Lupa juga gua mau ingatin sama kalian sekali lagi yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel gua dan bantu gua untuk membangun channel ini ya guys, agar gua bisa tetap semangat nih dalam membuat konten yang berikutnya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Swastiastu dan shalom untuk kalian semua. Semoga sehat selalu.